Melihat asumsi kalian apakah betul? Mari kita masuk ke drafting phase di game yang pertama. Dewa United, mereka harus all in, mereka harus respect. Sedangkan dari tim Alter Ego, mereka jangan sampai lepaskan kesempatan mereka untuk menuju ke babak playoff. Karena ingat, Alter Ego punya sakit hati di season-season sebelumnya. Yep, itu dia. Tapi kalau bicara tentang mid lane nih yang ternyata tidak di ban karena Chushin Om. Clear-nya udah nggak pakai mana, tapi kayaknya untuk penggunaan ke arah hero nih lumayan deres ya. Betul, untuk team fight-nya dia jadi berkurang drastis. Jadi yang biasanya kita melihat ya, knock up knockdown-nya dia untuk lantern flare-nya itu bisa continuous terus-terusan terjadi. Sekarang mungkin maksimal ada di 3 kali atau 2 kali untuk bisa angkat turun terus. Tapi Hylos masih prio pick. Dan meskipun ada adjustment untuk attributes dari Hylos itu sendiri, gak ada pengaruh sama sekali juga. Gak masalah kayaknya. Dan Hayabusa langsung diambil untuk di tangan dari Ray-nya. Dan langsung ini dia Link ternyata. Oke. Air tenang menghanyutkan. Oke. Dan juga Hayabusa yang di adjust juga ya. Bagaimana shadow kill-nya nih ya. Kecepatannya luar biasa cepat. Jadi kadang-kadang kita itu nggak sempat untuk tekan flicker, kita udah tumbang duluan. Waktu dia di level 12 ya. Yap. Oke. Betul sekali. Dan setup hero-nya udah kelihatan dengan adanya Gatot Kaca, dengan adanya Hylos-nya juga. Dan terlihat bahkan sekarang untuk prioritinya Valentina nih, Zas dan Chushin udah mulai tergeser karena dengan adjustment itu ya. Dan Yip bahkan ini hero comfort untuk Case Om. Iya, hero power bahkan aku bisa bilang. Power dia. Aku bisa bilang ini adalah hero power dari Case itu sendiri. Betul. Dan ngomongin ke Hayabusa, ini power di tangan dari Ray. Dan jangan lupakan itu, gimana kita tahu Ray membalikan kembali keadaan dengan Dewa. Epic comeback waktu itu sangat-sangat mahal. Dan Alter Ego, kita tinggal lihat gimana Nile versus Ray ini akan menjadi sebuah ajang show off harusnya. Tapi Alice ternyata udah masuk ke list band nih. Betul. Termasuk dalam ini ya, radar band ternyata. Mungkin bisa dipakai high sekali buat Alice-nya. Bisa. Kemungkinan iya sih ya, karena kemarin Iron Chiki bawain itu di gold lane 2 kali dan works. Betul. Tapi sebenarnya kalau ngelihat Alice yang muncul ya, dia tuh butuh waktu banget. Scaling ya. Betul, scaling banget 3 item nih, baru bisa aktif juga buat Alice-nya, baru bisa sustain di depan, kasih damage juga sekalian. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin dari scaling Om, semua hero yang ada di gold lane mostly scaling. Mostly pertama kita ngomong. Tapi sekarang gimana caranya? Dia punya survive ability di early game. Yep. Gimana dia punya survive ability? Contohnya seperti kalah Ruby. Kenapa sempat menjadi ke arah gold lane? Karena early survive ability-nya dia tinggi banget. Lebih to the late game memang flop, bukan hero scaling. Tapi gimana caranya early-nya dia nggak flop dan nggak ngebuat junglernya kepusingan untuk membantu dia? Itu sangat membantu loh. Sebenarnya lebih ke ini sih, untuk lawannya juga kemarin ya. Kadang kan ketemu dengan Harith. Harith itu kalau ngasih damage satu early ya, kita bicara early ya. Jadi dia masih bisa nge-regen juga. Bukan yang pok bukan yang bener carry Claude gitu ya. Itu beda sebenarnya. Jadi masih bisa dikontes sih kalau bilang Alice-nya. Karena basically Alice kan tetap ada tanknya ya. Yes, ya, hybrid. Jadi kayak bener-bener ya bisa bocor sama hero DPS bener gak sih? Betul, kayak Kari, Ya. Xia misalnya, main belakang. Bruno, banyak potensi untuk bisa dipakai. Oke, Moskov dan Arlott. Cuma kalau ngomongin ke arah Moskov dan juga Arlott, ini kita juga melihat kalau misalnya Sorizo sebagai initiate agak cukup berbahaya. Cuma kalau ngomongin laning phase Sorizo, memang tidak squad Dairen yang kita lihat salah satu orang yang suka banget pakai Arlott. Tapi ngomongin dia initiate Sorizo tuh berani banget. Yep. Even itu gagal atau enggak itu belakangan Om. Ya, dan karakteristik dari Sorizo adalah hero-hero yang benar-benar punya badan, ya. sustain tinggi kan. Yes, power zoning, sustain tinggi. Emang itu di tangan dari Sorizo zaman dia masih di Arbigetron ya. Oke. Dan Cloud keluar sekarang. Yes, ini dia Cloud no mana, tapi kayak ini ngebuat Cloud mungkin sekarang udah nggak pakai basic command emblem. Udah skip. Ada 2 pilihan. Satu assassin, 2 marksman. Tapi kayaknya untuk bicara sustain di laningnya berarti makin tipis dong. Sustain di lane-nya pakainya itu Quantum Charge. Quantum Charge. Jadi ada heal pasti. Bisa menutup ya? Bisa menutup tipis lah, dikit lah ya. 75 per hit buat di awal-awal. Saya sebagai pemain Cloud, jujur saya masih belum menemukan rancangan yang sangat tepat untuk menurut saya. Tapi kalau misalnya ngelihat ke arah assassin seperti ini nggak menutup kemungkinan loh. Dia mainin kalau aku ya, mainin ke arah marksman. Tapi tetap Tena City. Kemarin Tena City itu tetap tetap mainin Swift, tetap mainin Quantum. Jadi benar-benar mainin di sustainability aja. Di early-nya. Wow, oke. Ada yang menarik adalah munculnya Roger kembali ya. Yes, dan Terizla yang sekarang kan udah dikurangin dong. Betul, ini 2 hero yang kena nerf. Iya. Dan lumayan masif kalau aku bisa bilang. Ya, Terutama buat Roger ya, karena untuk defense-nya dia turun banget. Turun 50%.
Kalau Terisla di early game-nya turun juga tuh, 9% turunnya. Wah, Ada glue juga, alright. ini Wow. ini adalah satu-satunya hero di last pick dari Dewa yang menurut aku sangat bisa ngerubah game yang sudah dipegang Alter Ego. Ya ini bisa megangin Rogernya. High loss-nya. High Loss-nya ini yang paling mahal ada di high loss. High loss sekali ditungangin dan itu dia kesempatan dari tim Dewa udah pastikan. Depan dari frontliner Alter Ego udah pasti kita lenyapkan, kita makan, kita telan bulat-bulat. Apalagi biasanya bawa Revitalize kan yang harusnya dibawa untuk high loss-nya, jadi nggak akan ada flicker mungkin dan ya high loss-nya yang bakal ada di roam kali ini dengan Revitalize yang dibawa. Oke, masih Revitalize ya. Tapi kayaknya memang butuh sih buat Revitalize. Beda ya kalau kemarin ada sempat highlight dengan Vengeance juga karena DPS-nya mungkin tajam atau besar di belakang dengan Besar. Memang Betul. besar, kesempatannya besar banget. Jadi bisa kita bilang glue-nya ini bisa menjadi penentu untuk high loss sih. Apakah kalian setuju? Bisa. Oke, tentunya MPL, mari kita menyaksikan. Mampukah Dewa menarik turun Alter Ego atau bahkan Alter Ego menuju ke babak playoff? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of down. Minggu ke-7 ya, ini waktu makin sempit lagi. Betul. Udah terlihat ada 2 tim yang lolos playoff dan ini masih berebut tiket ke Bandung juga Betul. nantinya. Jadi gak cuma kalian loh yang worth ticket loh. Iya. Mereka juga worth ticket nih. Iya makanya. Ya, Dan bahkan kenapa? early first blood kan di tangan dari para pasukan dari tim Dewa. Tapi nampaknya Owen di sana bakal coba ditangkap oleh seorang Case. Dengan adanya Void Crystal yang belum ada di tangan dari seorang Case, dia belum mengeluarkan tadi satu Void Crystal. Kalau udah, sudah pastikan Owen yang nggak punya Glory Speedway dan jalannya pasti lembut banget di sana akan mendapatkan first blood. Oh, tapi Om ini Cloud-nya ternyata pure defense dengan adanya Vitality dan juga Tenacity. Ya, tapi dengan membawakan Emblem Marksman ya. Jadi Tadi- ada attack speed-nya. Bener kan? Marksman pakai Tena. Sementara masih itu. Kalau aku ya sementara masih itu. Karena pertama kita lihat siapa lawannya Link. Mau nggak mau dia harus seperti itu. Oke. Jadi benar-benar ngandelin damage dari nantinya item dan juga Emblem Marksman-nya ya. Karena ada tambahan juga nantinya untuk attack speed-nya. Tapi ya sekarang kita akan melihat bagaimana di arah top lane masih cukup aman. Masih belum terjadi adanya first blood juga. Tapi kalau bisa aku katakan Gatot Kaca yang terbaik sejauh ini di MPL ID menurut aku ya. Ini ada di Moeza sih. Di Setuju. Moeza, ya benar. Kemarin bahkan di respect band kan terus-terusan juga. Kayak emang serem sih, apalagi tadi kalau kita melihat timingnya dia untuk tetap bertahan tanpa harus mundur juga itu ada loh. Karena dia pegang Revitalize, jadi dia tahu untuk mengkalkulasi bagaimana cara untuk Gatot Kacanya ini bisa refill HP-nya kembali dengan pasif. Oke, tapi gimana caranya dari glue-nya ini ikut tim fight dan dia sudah di level 4 itu adalah keputusan yang sangat tepat. Dan bahkan para pasukan dari tim Dewa, mereka telah membuka vision dan bahkan di depan sana udah nggak punya Revitalize kembali kah? Bakal coba dimakan para pasukan dari tim Dewa. Berhasil mendapatkan first blood dengan tempo saldo core offensive membuat Moeza kali ini harus menjadi korban kedua. Tapi nampaknya sayang sekali tidak ditangan oleh seorang Nile. Karena di sisi sebaliknya kita menyaksikan para pasukan dari tim Dewa, mereka yang terlebih dahulu mencoba untuk meng-engage menuju ke arah Turtle, tapi mereka lupakan resiko di depan sana. Yap. Dengan Roger yang memang udah kena nerf juga nih sekarang Om. Yap. Dengan adanya 2 hero durability tinggi dari Dewa United. Bagaimana cara untuk bisa nge-meltdown mereka nantinya? Kayaknya full item dengan damage masih cukup sih buat Roger. Cuman bedanya dia jauh lebih empuk aja buat yang sekarang. Atau mungkin ya karena berhadapan dengan Cloud yang pasti main defense ya udah. Roger pun bisa untuk menangin lane-nya untuk lebih cepat jadi satu item duluan. Wow, ini agak sedikit menjadi sebuah kerugian untuk Dewa. Ketika mereka pertama yang engage yang mereka lakukan, tapi ternyata di balik itu semua mereka yang harus kehilangan Turtle dengan kondisi saat ini. Di mana Ray adalah hero lead game, dia berat banget untuk mendapatkan hal tersebut. Dan kondisi dari Dewa, dia harus bikin gimana Roger ini miskin. Dari tadi aku nggak ngeliat adanya respect terhadap sosok dari Hais dan ternyata Alter Ego dan Dewa. Dewa Ranger Emas? Enggak, Dewa biasanya malah kebalik, biasanya gue Alter Ego. Oke. Tapi gue gak tahu kenapa, gue ngelihat Dewa ini ketika Ray bermain dengan maksimal. Gue ngelihat Ray ini adalah salah satu potensial player jungler yang sangat-sangat bisa membawa Dewa maju untuk bisa melawan Alter Ego. Tapi sejauh ini memang masih cukup berimbang ya untuk permainannya juga. Goldnya baik-baik saja nih, gak ada yang ganggu sama sekali buat di gold nih. Yap. Ini bakal cukup berbahaya. Nanti kalau misalkan ada power late game untuk Cloud, split push bisa jadi distraksi. Walaupun memang bisa diantisipasi dengan Nile. Betul, masih bisa ada tandingan lah ya. Kalau memang ada split push yang terjadi juga. Cuman ini terlalu tenang sebenarnya untuk di goldnya buat di early game. Tapi kita sempat bahas dan lihat, kan Paul sisi yang terlalu jauh.
Empat perpasukan dari tim anak dewa kali ini memancing sosok dari seorang Hais. Tapi kita tidak ada melihat sama sekali rotasi yang menuju ke arah gold lane. Jadi air tenang di arah bottom lane ini kayaknya nggak menjadi sebuah concern yang penting untuk dewa ataupun alter ego ya. Iya, tapi menurut ini harus ditekankan sih buat Dewa, di mana mereka gak pengen juga ngeliat Roger yang jadi. Memang Roger kena nerf, tapi kalau dengan full item menurutku masih tetap ya sakit-sakit aja gitu loh. Cuman memang powernya dia di early game dikurangin jauh. Lebih mikir, Drastis. lebih ini gak sih Om? Lebih yang punya power tooling untuk memakan ke arah cloud-nya gak sih sekarang? Kita ngomong, itu cloud kalau udah ketemu link udah pasti pusing kepala. Iya. Rotasi terus akan terjadi, tapi dari tadi aku gak ngeliat Nael ke arah bottom lane. Sedangkan potensial untuk pick off Hais sama Azura, ini lebih besar Hais pick off Azura. Iya, Azura. Case juga bisa sebenarnya sih, karena Case selalu di belakangnya. Bisa jadi target empuk untuk di early game. Oke, Azura, Demon Hunter Sword. Sudah selesai memang. Turtle yang masih ditarik ulur. Tapi sementara semakin lama waktu berjalan seperti ini. Menurut ini lebih unggul untuk Ray juga sih dari Shadow Kill-nya dengan percepatan animasi dari Hayabusa. Tapi kalau ngelihat dari Turtle tadi kan udah didapetin 1 kali ya sama Alter Ego. Tapi Goldie ini masih belum unggul loh. Dan ini akan menjadi pembuktian juga apakah akan dikejar atau tetap akan bisa diunggulkan oleh Dewa United. Karena mereka perlahan ini ngasih pressure loh. Ya, ini sangat damai ya match-nya. 5 menit awal kita belum melihat banyak pertikaian yang terjadi. Masih saling poke satu sama lain juga. Dengan adanya glue, ini seharusnya bisa open initiate. Oke, mereka open initiate seperti kata Om Wawa. Mencari ke arah belakang, tapi target utama mereka karena Nino. Padahal Owen yang sangat bisa dimakan oleh para pasukan dari tim anak dewa. Dan Owen berhasil ditunggangi begitu saja. Berhasil memakan Owen. Avatar of Guardian dibalaskan dengan begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego terperangkap. Tapi nampaknya Real World Manipulation berhasil mengandangi para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan Hais. Mereka kehilangan banyak poin. Owen pun juga sama, bahkan Nino menjadi korban ketiga. Oke, Glorious Path Away memang dibentangkan. Tapi Owennya babak belur dan belakangnya masih belum siap untuk langsung inisiasi ke arah Turtle-nya Om. Iya, dan case-nya juga ya. Nice timing untuk membuka real world manipulation tadi. Sehingga tim fight bisa digunakan untuk Dewa, gak ada yang bisa kabur bagi Alter Ego. Ya, itulah kenapa aku bilang wise choice banget ke arah Sorizo dengan glue-nya. Itu bakal menjadi sebuah penanda kemenangan untuk Owen. Aku nggak bilang untuk penanda kemenangan untuk tim Dewa, tapi untuk Owen pribadi udah pasti Owen udah 1-1. Owen berarti kalah. Ya secara nggak langsung kita bisa melihat di sini dari 5 lawan 5, 4 hero-nya Alter Ego yang tinggal dipikirkan oleh Dewa. Dia ketangkap pasti ya. Karena satunya udah dipikirin. Iya, dia udah ditangkap dan rata-rata memang Hylos ini maju ke depan. Jadi lebih dalam lagi masuk ke wilayah yang dipegang oleh Dewa sendiri. Secara ekonomi nih unggul cukup jauh Dewa. Masing-masing lini mereka sedang pegang kemenangan juga. Jadi untuk mencari celah bagi Dewa sekarang mungkin adalah split push seperti yang sedang dilakukan Nile sekarang. Karena ini Aul ya, kalau aku pribadi ya, ketika ngedraft, bukan ngedraft ya, pokoknya aku ngepick satu hero, aku minimal banget. Kalau hero-hero EXP lane itu, aku bisa menutup 2 hero lawan. Itu yang ada di mindset aku Om. Makanya ketika aku lihat udah Sorizo pakai glue ini bisa nutup ke arah siapa? Lihat Owen. Wah. Terus juga Nino, itu bisa ditutup. Ya, tapi ini udah mulai memperlihatkan dominasi juga ya sekarang. Cloud-nya dapetin 1, bottom turret-nya. Nile baru pegang 1 khas cloud juga, jadi masih ada sedikit kejar-mengejar untuk item. Tapi aku ngelihatnya dengan perbedaan hampir ya, 3.000 gold seperti ini. Untuk setup-nya Dewa mereka jauh lebih unggul. Karena melihat bagaimana teritori yang sedang mereka pegang juga sekarang. Untuk rumput-rumputnya jauh lebih berbahaya apa yang dipegang dengan Dewa. Yap, ini apalagi ada efek tahun nantinya dari Mueza siapapun yang bisa masuk, bisa diinisiasi. Dan apalagi dengan adanya hero scaling nih untuk Azura. Ini baik-baik aja, dia malah bisa dapetin farmingan secara maksimal juga. Dengan adanya split push, objektif dikontrol abis nih sama Dewa United. Wah ini bahaya banget karena lihat satu Quad Shadow menyangkut ke Sword Nile. Tapi Nile di depan sana, kalau misalnya dari Ray bisa mancing Tempest of Blade-nya, ini bakal jadi Lord yang enak banget. Sebenarnya tadi aku harapkan di arah top lane itu, Ray yang masuk Quad Shadow-nya 1 menancap ke arah sosok seorang Nile. Gimana caranya mainin poking damage untuk membuat Nile Tempest of Blade, udah langsung main ke arah bottom lane, dapetin Lord. Division aku ya. Kayak lebih ke mancing ini ya, Tempest of Blade ya. Mahal loh Om dalam kondisi under begini. Ya, tapi mungkin pilihannya juga ya, mereka pengen nyimpen Shadow Kill-nya ini buat bisa dipakai. Buat menangin perang di Lord. Karena mungkin butuh untuk power retribution, sementara menghilang dengan Shadow Kill. Tapi team fight nih, dengan damage yang sudah dipok. Lord yang terpok seperti ini.
masih dimainkan dulu ya. Untuk distractionnya masih ada Nile di area yang cukup jauh sebenarnya. Oh, tapi sayangnya Nile melakukan show up di arah top lane. Membuat para pasukan dari tim anak dewa. Mereka langsung all in dan cover itu saja. Retribution for free. Berhasil dengan pasti dari Ult Manipulation. Komplit tapi amat terapkan dia ke belakang menangkap ke seorang Rondo. Oh, dihilang begitu saja. Tapi Nile nggak bisa bertahan seorang diri. Terlalu keras para pasukan dari tim dewa untuk bisa mereka tumbangkan. Dengan 3 yang hilang. Membuat para pasukan dari Alter Ego tak berjaya mendapatkan kemenangan dari tim fight sekalipun. Tidak berhasil ya. Karena perbedaan juga dari segi Retribution ini satu level diunggulkan oleh Ray. Yep. Ini ngebuat dari Retribution Power, apalagi ini adalah Retribution pula. Team fight rapet, ini bakal enak banget untuk Case dengan Yves bisa megangin Hais, Owen, bahkan Roundel yang bukan hero range. Dan juga terlalu jauh tadi ya. Waktu dia lagi progres untuk jalan udah dicepetin. Tadi kita melihat ada Azura juga yang ikut untuk bisa berpartisipasi memberikan damage ke Lord. Dan gak ada korban jiwa. Dan mereka hanya akan mengawal dulu untuk Lord ini. Lord yang pertama masih cukup empuk, tapi kalau mau ditabrak bakal menyakitkan untuk Alter Ego. Oke, mereka tidak akan menabrak terlalu terburu-buru, tapi Ult Manipulation telah di pop up. Nino tertangkap begitu saja oleh perpasukan dari tim Dewa. Penalti zone for defensive tidak akan bisa mempertahankan Nino karena shadow kill-nya tertancap ke arah belakang. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Nino ter-take down. Owen gak boleh menjadi korban selanjutnya karena mereka gak punya front laner lagi. Hanya ada 2 front laner di tim Alter Ego. Dan ini gak ada jawaban gimana caranya untuk menghentikan Sorizo. Dan bahkan base turret di dalam middle sudah dihancurkan. Spateway menjadi sebuah pilihan dari seorang Owen untuk bisa menghentikan pergerakan dari mid lane. Tapi nampaknya tidak ada pasif dari bottom lane. Membuat para pasukan dari tim anak Dewa memaksakan 1 point kill terhadap seorang Owen. Terperangkap terbesar dengan adanya Taos dan Shadow Kill. Belum dikeluarkan begitu saja. 2 base turret dengan 1 Lord saja. Kerugian yang sangat masif di tangan Alter Ego. Ini gimana caranya nanggulangin Mueza dan Sorizo yang superior banget di lini depan, Om. Ya, mereka saling berganti-bergantian untuk memberikan efek CC juga. Jadi cukup berat untuk bisa menahan, dan tadi di belakangnya memang damagernya ini masuk banget semuanya. Ini basic attack dari Azura demikian menyakitkan. Dengan item yang jelas sudah selesai tadi ada HS, Golden Staff. Dan ya kita melihat Wind of Nature untuk item ketiga dia. Azura seakan-akan sudah bebas ini untuk berkreasi dengan cloud-nya dia. Berkreasi memberikan damage yang cukup. Ya karena pede banget di depannya, ya gimana gapura perumahan Om. Gapura perumahan. Coba. Gede-gede semuanya, ada yang bawa anak ya kan 10, 12. Oh ya glue. Glue geledek. Dan Tuh lihat bahkan Azuranya tuh, waduh. Azura ini benar-benar ngepokin terus-terusan loh. Yep. Dia berani banget buat bisa masuk juga ya. Apalagi kan pegangnya Tenacity juga tadi dengan Emblem Marksman tadi. Jadi attack speednya masih ada juga. Masih cukup terbantu dan tanpa mana cloud ya inilah dia sekarang. Ya, betul sekali, dan itu dia cloud-nya bisa kapanpun, yang kiri kanan depan belakang. Cuma yang bisa aku bilang balik lagi, cloud dia naik dengan kondisi meta assassin lagi bersinar itu berat ya. Yep. Itu satu hal yang mungkin harus digaris bawah ya. Oke, cloud memang bersinar bisa sekarang tanpa adanya mana, tapi kondisinya adalah dia hidup di meta assassin, di mana dia adalah tanker killer juga. Yep. Tapi tanker killer berarti buat EXP dong setupnya dengan roamer ya kadang-kadang ya. BMI menjadi penyelamat untuk cloud untuk masa kini. Tapi ini item yang selesai, blue-nya bahkan unggul 2200 gold. Ya, angka yang jauh banget loh. Tapi lihat Nino kali ini mencoba untuk menangkap siapapun penalti di depan sana. Muesa berhasil menjadi padan untuk para pasukan dari tim Dewa. Sorizo melakukan zoning out, mencoba untuk berubah, menuju ke seorang Hais, mencoba untuk menangkap. Blasting duet from Matsura. Attempt personal for defensive, berhasil menangkap tapi dampaknya shutdown di depan mata. Ri hanya menjadi eksekutor, bahkan di arah bottom lane. Para pasukan dari tim anak Dewa, mereka coba untuk menghentikan pergerakan dari sosok seorang Rondel dan juga Hais untuk early minion. Zoning out 4-2. Bukan angka yang baik. Dan bahkan Wave di depan sana sudah berada di depan mata. Ini bencana untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Ronda tidak ada ultimate di depan mata. Nino tidak akan bisa menangkap siapapun. Fokus ke base-nya. Gak boleh apapun terjadi dan zero kill. Berhasil merupakan Hais. 1 gol zero terakhir menyelamatkan sosok dari seorang Reed. Menangkap karena 2 pemain. Fokus ke base-nya. Ketika tidak ada minion mereka harus respect. Karena super minion Wave bersama dengan Lord menuju ke mid lane. Ini bencana. No, tidak ada Tempest Soulblade di depan sana. Dapat kabar pasukan dari tim Dewa. Mereka memaksa team fight. Fokus ke mana blasting duet from Masura. Gagal dan dihentikan oleh seorang Nile. A double kill. Tim Dewa. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Dengan avatar Afghan yang mereka miliki. Nile masih berada di atas tembok dan Beat Boy save the day for this time. Cukup memaksa. Dan sampai akhirnya Azura dan Case, 2 damagernya juga harus menghilang. Upaya dengan adanya Lord yang dikawal untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego masih belum berhasil. Yes, karena terlalu terburu-buru dan Alter Ego
masih berdiri kokoh sampai hari ini. Iya, dan bahkan gak ada turret yang hilang ya, itu hanya dengan Lord yang pertama tadi untuk turretnya hilang. Dan sayangnya memang Azura harus tumbang duluan tadi disusul dengan Case. Dua, yang satunya adalah kontrol CC, yang satunya jelas adalah pemberi damage yang cukup masif. Dan dua-duanya tumbang di tangan Nile, jadi ya untuk alter ego sekarang, kan mereka comeback jelas, split push bisa menjadi salah satu jawaban. Dan game fact by GoPay, Muiza menjadi player Gatot Kaca terbanyak dari seluruh region MPL yang sedang berlangsung. 6 kali pick, 50% untuk win rate-nya. Iya, tadi 3 win 3 lose ya. 3 win, Tadi 3 ada juga lose. di debut pick, di Nih, picknya. kalau pick debutnya rate-nya. Cloud berarti di PH kemarin 2 kali Cloud, 2 kali kalah. Belum optimal ya. Betul. Dan apakah di sini akan pecah nih? Kalau kemarin kan Kadera udah. Benar-benar Cloudera satu. itu mah Iya. ya. Itu juga menjadi player Cloud terbanyak ya harusnya Betul, ya. betul. Oke, tapi untuk sekarang melihat kembali dari Dewa United yang harus kembali reset karena upaya tadi untuk bisa langsung mendorong karena base-nya masih belum berhasil, dan Nile ini akan semakin late game akan menjadi sebuah distraksi. Wah, kacau, setuju banget. Bukan hanya distraksi sih, tapi jangan lupakan Nile dalam kondisi under kali ini, 6.000 gold dia nggak peduli, tapi dia pastikan backline mereka bisa dia makan. Pertama, Case, itu sangat mudah dia makan. Kedua, menuju ke arah Cloud. Minimal kalau misalnya dia nggak bisa dapetin point kill dari Cloud, tapi berhenti blessing rate-nya. Berarti mungkin Winter Crown ya bisa jadi jawaban ya. Oke, Winter Crown di depan sana membuat perpasukan dari tim Dewa harusnya bisa menjadi sebuah jawaban, tapi dari World Manipulation. Hais bersama dengan Rondo bahkan coba ditangkap Dino. Mencoba menyelamatkan siapapun, satu point kill dengan adanya dari World Manipulation. Gak bisa membuat Rondo bertahan, fokus ke arah base-nya. Dan bahkan perpasukan dari tim Dewa. Mereka gak bisa mengetika siapapun. Nile versus everybody, gak bisa. The blast in from Matsura berhasil menjadi penutup dan kemenangan di tangan dari anak-anak Dewa. Di game yang pertama, Alter Ego dilumat dengan one-sided. Wow, dan Dewa United mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan tanpa adanya counter yang bisa dibawa oleh Alter Ego. Jawaban atas bagaimana Sorizo ini mengacak-ngacak lini belakangnya. Oke, dan dua hero yang nggak terlalu power ya, apalagi untuk di meta yang sekarang. Dan Roger secara mengejutkan masih muncul juga meskipun terkena massive damage. Tidak banyak yang bisa dilakukan juga untuk Hais tadi. Yap. Dan mungkin benar adanya, band Gatot Kaca adalah salah satu jawaban untuk meredam Wise choice. Dewa. Betul, kemarin aku nggak ngeliat Gatot Kaca dikasih buat Mueza. Yap. Dan sepertinya bukan dari Muezanya aja karena semuanya bersinergi. Betul. Lihat bagaimana Sorizo benar-benar bisa megangin yang di belakang. Owen gak bisa bergerak dan bahkan gak ada satupun hero yang bisa melumat. Itu dia. Ya seperti yang kita bilang di awal di traffic, kalau Glue adalah menjadi satu buah pick yang sangat manis dan cantik. Kenapa aku bilang seperti itu? Terbukti sudah Glue nutup dua hero. Nino, sekeras apapun Nino, apalagi dengan adanya adjustment. Lihat, gak bisa bergerak dengan adanya Terisla. Owen, dia tinggal ditangkap sekali sama Mueza, di following up dan udah selesai barang. Dan ini dia, kenapa Glue menjadi sebuah hal yang penting. Lihat zoning out yang mereka lakukan ke arah belakang. Bahkan flicker untuk karena gurunya ganggu banget. Memang tidak bisa menjadi MVP kalau menurut aku sudut pandang aku. Karena sudut pandang aku tetap ke arah Mueza sebagai MVP-nya. Tapi pick terhadap Glue menyempurnakan gameplay mereka. Ya, dan ini 5 pemain dari Dewa yang bersinergi sekali aku bisa bilang. Bahkan Case yang kita bisa bilang sering terpick off untuk di beberapa match yang terakhir. Tadi luar biasa bersinar juga buat Case. Pertama hero power. Betul. Kedua dia aman banget depannya. Gak ada yang ganggu ternyata Iya, buat dia. tembok udah susah ya untuk bisa dilumat. Dan Azura nih ya, satu sosok pengganti yang bisa dibilang kita udah sering kali mendengar nama Super Awat Supriyadi yang pengalamannya juara MPL season 1. Dan dia masuk dan ternyata ekspektasi untuk mungkin para anak-anak Dewa ini bisa cukup dipenuhi sama Azura. Tersalurkan. Walaupun aku melihat tersalurkan Azuranya berhasil mendapatkan game pertama ini. Yes. Bukan karena dia bisa survive ability di arah gold lane, tapi karena lupanya targeting Alter Ego. Kalau menurut aku, lupanya targeting Alter Ego dan mereka lupakan kalau ada Cloud walaupun sudah bisa kita bilang di Scream mungkin atau di Filipina itu gak worse. But it's different country, Iya. it's different region. Gila udah jadi English banget dong gue. Kita pindah ke sana ya. Langsung. Gue diusir mulu dari kemarin. Dari kemarin gue diusir disuruh Inggris lu. Ya, tapi kalau timnya luar biasa sih. Kombinasi buat Thailand juga yang dipakai kan beda-beda ya sekarang. Tanpa mana ya ada lagi nih yang bisa dieksplor juga buat marksman. Dan tadi kelihatan juga bagaimana yang dibawakan marksman, emblem marksmannya
dengan adanya penambahan attack speed di sana ya dia bisa fokus juga. Udah gak perlu corrosion dulu nih buat di early game. Om, lihat di sini. Aku suka banget di sini. Move dari Mueza, dia nutup ke arah backline dan dengan ada reward manipulation dari Rondo, itu dia akan menandakan fixed position. Yap, nih Disitulah momen Mueza, makanya menurut salah fokus ya tadi ya. Gak cancel sih reward manipulation Iya, ya. tapi kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kena damage juga. Ya kan? Salah fokus langsung di sana mereka. Salfok ya, tapi ya ini dia sang MVP siapa nih, rame nih soalnya tapi Oh, Mueza. ini dia otot kawat tulang besi Mueza MVP nih. Otot kawat tulang besi. Let's go, ini dia MVP Mueza. No doubt, no keep. Walaupun aku bilang Glue menjadi pelengkap, tapi kenapa Mueza MVP-nya? Karena dialah Glue itu bisa bersinar, karena dialah backline Source Alter Ego nggak bisa ngedeliver damage, karena dialah dan Gatot Kaca. Frontlaner dari Dewa itu sempurna. Ya, team fight participation yang tinggi ya. Yep. 89%. Gatot Kaca, emblem tank, konkasif. Hmm. Vitality dan juga bersama dengan satu Tetana City. Oh, Gatot Kaca tuh memang defense build-nya jangan concentrate energy. Ya, iya, jangan glowing one. Sering ya kalau ketemu yang gitu ya. Sering banget Sky Pierce ya kan Iya, Marsa tapi ini dia untuk player of the game kita nih Om. Iya, untuk di early-nya tadi ya kita notes tadi sedikit ya bagaimana di turtle yang pertama terlalu lama bertahan sebenarnya buat Alter Ego. Mereka nggak set up sama sekali dan itu memberikan ruang gerak untuk Ray bisa menambahkan lagi buff-buffnya dia. Sebenarnya jujur memang nggak ada yang ngepok sih dari Alter Ego. Iya, mereka cuma nunggu, mereka hanya ngerespon apa yang dilakukan oleh Dewa. Dan itu hal yang biasanya dilakukan dengan Dewa, ngerespon apa yang dilakukan oleh musuh. Iya, sekarang kayaknya Gantian diserap sekarang, ya kodamnya ya. Tapi ini memang dipegangin abis-abisan sih, selain tebel ada sisi powernya juga. Iya, dan ini Glue kayak gak ada jawaban loh buat Glue. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali siapa, gak ada penetration damage yang diberikan untuk hero-hero pemilihan buat Alter Ego juga. Mereka pakai Roger yang memang butuh item banget sih sekarang nih ya, butuh scaling juga dan Roger kalau sampai salah buka juga ya sekali lagi bakal bisa dipegang dengan Glue. Udah gitu kan tetap burst kan masuknya ya, bukan Betul. bener-bener true DPS yang bisa ngepok, itu dia yang gak dinyicilin. Gak ada sama sekali. Akhirnya lunas semuanya cicilannya. Balik ya, XP-nya balik, habis keramasin orang, oh balik ya. Nah, Habis itu selesai. mau dikeramasin. Itu ada yang dikeramasin tadi siapa? Rondo kalau nggak salah tadi. Owen sih dikeramasin. Rondo tadi ada dikeramasin yang dikeramasin nih. Nih, lihat nih. Dia naik ke atas kan. Oh dikeramasin. Tuh, lihat tuh Iya. dikeramasin tuh. Dia naik ke atas itu dikeramas. Tuh. Oh gitu. Tuh. On point itu Iya. untuk penalty zone, tapi bisa apa aku tanya? Sendirian. Terus damage-nya banyak banget di Dewa loh. Masalahnya bukan damage-nya doang banyak om. Pertama, Azura udah pasti damage per second. Yep. Ya kan udah tahu. Ditambah lagi Kiss, ya kan, dengan glowing one dan segala macamnya. Hayabusa udah tinggal eksekutor aja. Jadi bisa kita bilang Ray di sini tugasnya untuk retribution, laning, tutup, nailnya, that's it. Yep. Sampai di situ udah tugasnya. Gak usah banyak-banyak, gak usah bunuh-bunuh, gak usah apa, gak usah segala macam. Yap. Dan ternyata untuk menjawab bagaimana sustain yang kurang juga ya tanpa adanya basic command emblem untuk Cloud, ya bener-bener dengan adanya Vitality dan Tenacity nih. Ya, udah dibawa aja plus 250 HP kan lumayan ya, membantu juga. Dan Marksman, emblem Marksman. Ini kalau memang bisa di mix and match ya. Sebenarnya ada juga yang pakai Assassin kan. Yep. Emblem Assassin ya jauh lebih perih memang buat di early game lah. Poke damage-nya dia itu ada. Cadera kemarin sempat pakai. Dan dia bisa menang untuk laningnya itu bisa tahan. Itu ngelawan Harit kemarin. Lawan Harit ya bahkan ya. Itu. Biasanya nangis kan kena pop Betul. duluan ya. Lihat KDA dari Ray, lihat 3013. Oke, kalau di story kita tahu dia wajar. Dia adalah EXP laner zoning Iya. out. Tapi lihat Ray, memang di sini tugas Ray tidak terlalu berat. Nah, Makanya makanya terlalu bagi berbanding dengan Nail. makanya aku bilang ini adalah 5 pemain Dewa yang memang udah bersinergi nih. Yap. Ini Iya, setuju banget. semuanya punya Job desk. job desk masing-masing yang dieksekusi gitu. Iya. Udah dijalankan semua job desk ya seperti ini Dewanya yang kita cari sebenarnya. Sesuai dengan role-nya kan ya udah Betul. tugasnya seperti ini. Tapi kemarin aku ketemu di rank sama Watt dan juga Azura. Oh gitu. Wattnya main XP, Azuranya main gold lane. Mm-mm. Terus di chat sama Danang, Marshall Danang dibilang, Watt gue patahin lo jempol lu katanya gitu. Ya udah patahin aja bang biar gue main, kata Azura kayak gitu. Tapi gak usah dipatahin, kayaknya udah jadi pembuktian aja gak sih sekarang? Betul. Tapi ya kalau bisa kita lihat ngomongin ke arah best wingman emang real manipulation ya benar-benar bisa mendapatkan sebuah team fight yang sangat bagus tapi gold per minute 825 dengan damage deal yang besar tanpa ada yang dikasih pressure sedikit pun. Azura itu hidupnya tenang banget di arah gold lane. Yap. Air tenang menyulitkan ternyata untuk Blink. Dan juga Case benar-benar menjadi kuncis nih. Benar-benar menjadi satu sosok yang memang mengganggu. Real world manipulation ini memegang semua hero. Bisa dikatakan melee.
untuk alter ego. Dan ya dengan power pick 100% ke participation. Aktif banget untuk Case. Wah ini best performance Case lah buat season 14 lah Yes, bisa yes, bilang. yes, yes. Biasanya kita melihat Case ini yang dikejar-kejar dengan lawan, assassin lawan, wah di sebelahnya Case kenapa nih? Ketempelan. Ketempelan dia. Karena terlalu banyak beban Nile. Iya, Terlalu targetingnya banyak ya. Iya. Terlalu banyak beban Nile, dia harus farming, dia dapetin point kill, tapi kenapa itu tidak terjadi di early game terhadap Azura?